Selamat pagi anak-anak kelas 1. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai hidup sehat dan bersih ya. Kita masih mereview nih. Nah anak-anak, Ibu Elin mau tahu siapa anak-anak yang masih ingat apa itu hidup sehat dan bersih? Iya, hidup sehat dan bersih adalah usaha yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Good. Contoh-contohnya apa saja? Ya, bangun pagi, tidur yang cukup, minum air putih, berolahraga, mencuci tangan, lalu mandi yang bersih, menjaga lingkungan sekitar. Ya, wah banyak sekali ya anak-anak ya. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu sampah. Sampah merupakan suatu benda atau barang yang sudah tidak digunakan, tidak dipakai, dan tidak dibutuhkan oleh seseorang. Berikut contoh-contoh sampah yang biasa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Pertama, sampah plastik seperti botol plastik, gelas plastik, plastik belanjaan, atau kemasan makanan dan minuman. Nah, contoh yang kedua, sampah sisa-sisa makanan seperti tulang, sisa sayur mayur, kulit buah, maupun minyak bekas yang sudah dipakai untuk menggoreng di rumah. Ya, anak-anak tahu ada fakta yang mengejutkan mengenai sampah. Coba kita dengarkan penjelasan berikut ini ya. Sampah itu merupakan tempat bersarangnya bakteri. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita sudah belajar mencegah tertularnya penyakit. Kita juga belajar menjaga kesehatan lingkungan kita. Nah, anak-anak, sampah juga menjadi sumber kehidupan bagi kuman. Ada yang tahu tidak apa itu kuman? Iya, kuman adalah binatang yang sangat kecil dan bisa menyebabkan penyakit bagi tubuh manusia. Ya, selain itu, sampah juga merupakan tempat bersarangnya para hewan. Hewan apa saja Ibu Elin? Ada tikus, kecoa, belatung, serangga. Ya, hewan-hewan itu sangat suka tinggal di sampah. Nah, selain itu juga, sampah bisa mencemari air, tanah, dan udara. Ya, nah kalau sampah tidak dibuang pada tempatnya bisa mencemari air, tanah, dan udara. Sekarang kita jadi tahu jika sampah itu kotor dan dapat membahayakan kesehatan kita. Nah, anak-anak, kita diingatkan kembali ya betapa pentingnya kita menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, karena kalau kita membuang sampah sembarangan, kita bisa mencemari lingkungan kita. Kita bisa sakit, hidup kita tidak sehat. Ya, anak-anak. Nah, sekarang kita juga mau mempelajari jenis-jenis sampah. Apa saja itu Ibu Elin? Ada 2 jenis. Yang pertama, sampah kering atau disebut anorganik. Yang kedua, sampah basah atau disebut organik. Kita pelajari satu-satu ya. Kita mulai yang pertama, sampah kering atau anorganik. Sampah kering merupakan sampah-sampah yang tidak dapat mengalami pembusukan anak-anak. Contohnya logam, besi, kaleng, plastik, karet. Ya, contohnya banyak sekali yang tidak bisa mengalami pembusukan. Sedangkan yang kedua, yaitu sampah basah atau sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pembusukan. Contohnya apa saja Ibu Elin? Contohnya sisa makanan, ya, sisa rempah-rempahan, atau sisa buah-buahan yang bisa mengalami pembusukan. Ya, itu bedanya. Kalau sampah kering tidak dapat mengalami pembusukan, sedangkan sampah basah dapat mengalami pembusukan. Tetapi ingat anak-anak, tidak semua sampah harus kita langsung buang ya. Kira-kira kenapa Ibu Elin? Coba kita dengarkan penjelasan berikut ini. Anak-anak, tahu tidak? Jika barang-barang plastik di rumah yang sudah tidak dipakai bisa kita gunakan kembali loh. Ya, contohnya seperti gelas plastik, botol plastik, kaleng bekas,
Ya, ini kita bisa jadikan kerajinan tangan seperti celengan, lalu tempat sikat gigi, tempat pensil, pot tanaman, atau kita jadikan bunga. Wah, banyak sekali kegunaannya ya. Oleh karena itu, jika ada barang-barang bekas di rumah, terkhususnya plastik, jangan dibuang ya, tapi kita gunakan kembali. Anak-anak kita juga akan praktik minggu ini, jadi siapkan barang-barang bekas supaya bisa kita gunakan kembali. Ya, bisa? Oke. Hari ini kita memiliki tugas sama-sama ya Ibu Elin dan anak-anak semua. Kita memisahkan antara sampah basah dengan sampah kering di rumah. Jika tidak bisa, anak-anak melakukan kegiatan membuang sampah seperti biasanya, yaitu membuang sampah atau barang yang sudah tidak dipakai atau barang yang sudah tidak layak digunakan ke tempat sampah. Bisa ya? Oke, nanti ceritakan kepada Ibu Elin apa yang anak-anak rasakan ketika lingkungan rumah kita bersih. Ya, oke? Baiklah, sampai bertemu di Zoom meeting. God bless you. Bye-bye.